Kebaikan, segala hal kebaikan itu diarahkan Bapak Ibu tanpa sadari, itu dinamakan hidayah. Syarat yang kedua menjadi orang yang bertakwa itu adalah ilmu. Wajib kalau ingin menjadi orang bertakwa wajib punya ilmu. Kalau tak punya ilmu, susah menjadi orang bertakwa. Apa ilmu yang harus dipelajari? Kata Rasulullah SAW, awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ilmu mengenal Allah. Setelah itu ilmu mengenal Rasulullah. Setelah itu mengenal kitab-kitab Allah. Setelah itu mengenal nabi-nabi Allah, rasul-rasulnya Allah. Setelah itu kita harus kenal lagi para malaikatnya Allah. Setelah itu kita harus tahu bagaimana perkara di yaumil akhir nanti. Kehidupan kita ini datangnya dari mana, mau kemana, sedang apa, tujuannya kemana. Itu harus tahu dan harus dipelajari. Bapak Ibu, wajib itu mempelajari itu kalau ingin jadi orang yang bertakwa. Karena apa keuntungan orang bertakwa ini? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, dia akan diberikan bala bantuan tanpa diduga-duga. Itulah pertolongan Allah yang luar biasa. Syarat yang ketiga untuk menjadi orang yang bertakwa setelah hidayah dan ilmu, yang ketiga adalah keyakinan. Bapak Ibu harus meyakini apa semua yang telah Bapak Ibu dapatkan. Ilmu yang telah Bapak Ibu pelajari, kalau tidak diyakini dia akan terbuang dengan sia-sia. Contoh, Ustaz sampaikan ya, Bapak Ibu dengar semua. Tapi setelah Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu nggak yakin, percuma itu takwa. Nggak bakal bisa Bapak Ibu jadi orang takwa. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, setelah Bapak Ibu pelajari ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama yang utama, setelah itu yakini. Apalagi Rasulullah telah memperingatkan, kita pertama sudah di akhir zaman. Terus yang kedua Rasulullah telah memperingatkan, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat. Golongan apa itu? Golongan ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan juga dia mengikuti jemaahnya Nabi. Kalau ada orang pahaman baru sekarang cuma Al-Quran dan hadis saja. Kalau Al-Quran dan hadis tidak kati Al-Quran dan hadis, dia tidak mau mengamalkan. Salah juga. Karena kita ini berjamaah, wal jamaah, bersama. Itu satu contoh. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kita mengenali Allah. Allah itu maha baik Bapak Ibu. Allah itu maha penyayang. Allah itulah yang menuntun Bapak Ibu bisa bertemu kita dalam satu kelompok ini, datang ke kota suci Madinah, datang ke kota suci Mekah, beribadah bersama. Baik nggak Allah? Baik nggak Bu? Baik. Baik. Memang kalau nak dapat ilmu mahal tu setan iblis. Memang ilmu mahal ini. Kan Ustaz dah bilang ujiannya berat. Kalau bisa tahan dulu. Tahan dulu tidurnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita kolai setan. Pura-pura tidur tapi ibu dengar. Enggak. Kita kolai setan. Itu tidurnya. Dengar. Kalau perlu catat, kalau perlu rekam. Jadi Allah itu maha sayang, Allah itu maha baik. Diperjalankannya kita dari Palembang, terbang, turun di Madinah, berziarah pada Rasulullah, menikmati jamuan Rasulullah di kota Madinah, membuka sejarah Rasulullah, berziarah ke Jabal Uhud, keliling semuanya. Sudah itu kita pasang niat, kita datang ke kota Mekah melaksanakan umrah, beribadah di Masjidil Haram. Coba Bapak Ibu, Ustaz tanya, apa kenangan Bapak Ibu di Masjidil Haram yang tak bisa lupa? Ayo. Cium Ka'bah. Ayo. Nyium Ka'bah. Nyium kiswa Ka'bah itu ya. Kalau Ustaz yang tak bisa lupa kalau di Masjidil Haram, suara imam yang bergema pada saat dia mengimami sholat. Sound sistemnya itu keren banget. Betul nggak? Betul. Itu gak ketemu di tempat lain. Nikmatnya bukan main di Masjidil Haram, bergema tapi jernih dia suara. Banyak ilmu-ilmu yang harus Bapak pelajari. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz doakan pulang umroh ini Bapak Ibu tuntut ilmu.
belajar, cari guru, cari ustaz, cari kiai. Di Palembang itu banyak. Jangan tak belajar, Pak. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, betul? Ya kan? Perlahan-lahan belajar. Jangan tidak belajar. Tuntutlah ilmu kata Rasulullah hingga ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu kata Rasulullah hingga ke liang lahat. Maksudnya sampai mati kita belajar. Nah, tuntutlah ilmu. Itu ya, hidayah, ilmu wajib kita yakini. Setelah kita yakin, jangan lagi ada keraguan-raguan setelah kita meyakininya. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu wajib mengamalkan ilmu yang telah Bapak Ibu yakini. Percuma kalau Bapak Ibu yakin tapi tidak Ibu amalkan. Dia akan sia-sia saja. Dia akan percuma saja. Makanya dari itu, setelah kita belajar, kita yakini, dan syarat keempat untuk menjadi orang yang bertakwa harus beramal atau mengamalkan ilmu yang telah dia yakini. Siap? Apa yang Ustaz sampaikan siap untuk Ibu amalkan? Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan berkah. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima untuk menjadi orang yang bertakwa setelah Bapak Ibu amalkan, syarat yang kelima menjadi orang yang bertakwa adalah mujahadatu nafsi, melawan hawa nafsu. Karena kejahatan hawa nafsu ini luar biasa Bapak Ibu. Musuh kita itu sudah jelas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Kau redai, jalannya para nabi dan rasul, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani, bukan jalan kapitalis, bukan jalan sekuler.